kawan BRIN, saya Indri Stiani melaporkan langsung dari Hotel Grand Zuri BSD. Saat ini sedang berlangsung di International Conference on Nuclear Science, Technology and Application atau ICONSTA 2024 yang pada tahun ini mengambil tema The Opportunities and Challenges of Nuclear Science and Technology for a Better Future. Acara ini terselenggara atas kerjasama BRIN dan HIMNI. Berikut liputannya. ICONSTA yang diselenggarakan secara rutin setiap tahun merupakan rangkaian kegiatan konferensi yang merepresentasikan perkembangan dan capaian iptek nuklir di Indonesia. ICONSTA yang keempat ini menjadi wahana bagi para pemangku kepentingan baik dari dalam maupun luar negeri dan bertujuan meningkatkan kemampuan SDM nuklir dalam menciptakan inovasi-inovasi unggul yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Berikut penjelasannya. Tujuan dari pelaksanaan ICONSTA 2024 ini adalah untuk menyampaikan bahwa iptek nuklir itu bisa bermanfaat untuk khalayak ramai. Jadi tidak perlu khawatir dengan nuklir, tidak perlu takut dengan nuklir, karena nuklir bisa dimanfaatkan untuk kesehatan, untuk energi, untuk pertanian, untuk lingkungan. Dan untuk tahun ini, ICONSTA tahun 2024, kami mengambil tema Opportunities and Challenges of Nuclear Science and Technology for a Better Future. Jadi harapannya dengan nuklir kita bisa mencapai masa depan yang lebih baik khususnya untuk Indonesia. Tema dan cakupan ICONSTA tahun ini sejalan dengan visi dan misi pemerintah Indonesia untuk mewujudkan kemandirian di bidang energi, pangan, dan pelayanan prima di bidang kesehatan melalui pemanfaatan sains dan teknologi berbasis nuklir. Teknologi nuklir diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan dalam pembangunan nasional demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Sektor-sektor yang memang sejak lama menjadi suatu pilihan para periset juga gitu dikembangkan oleh Batan, yaitu dari sektor energi, sektor pangan, agriculture atau pertanian atau pangan, dan satu lagi sektor kesehatan. Itu tiga sektor itu yang kebetulan kok sekarang menjadi primadona dari asta citanya Presiden terpilih Prabowo. Nah ini kan sangat pas gitu, karena kemampuan sumber daya yang dihimpun oleh HIMNI ada di situ. Oleh karena itu HIMNI sangat mensupport, sangat mendorong, dan ingin ikut mensukseskan program-program yang terkait dengan energi, pangan, dan kesehatan. HIMNI bisa ikut menawarkan potensi-potensi energi yang selama ini kita perjuangkan bersama, yaitu energi nuklir. Ya. Dengan energi nuklir, harapan kami pemerintah segera menyatakan go nuklir, sehingga kita jelas arahnya bahwa nuklir akan segera dibangun dengan persiapan sifatnya harus dilakukan sejak sekarang. Baik itu persiapan infrastruktur maupun persiapan sumber dayanya, seperti disebutkan para pembicara tadi, itu memang harus bersikapkan sedini-dininya. Gitu. Karena memang waktunya, skala waktu 5 tahun, 10 tahun itu terlalu mepet bagi nuklir. Nah, khusus untuk pangan, pemerintah juga katanya ingin membuka lahan sawah baru di Papua. Nah ini yang kita kalau bisa sebelum langkah itu diambil, ini menyarankan agar gunakan intensifikasi hasil panen saja dulu. Karena kebetulan HIMNI dalam hal ini para periset-periset Batan sudah menghasilkan bibit-bibit padi unggul yang bisa menghasilkan beras atau padi gabah yang cukup tinggi gitu. Mudah-mudahan dengan cara ini kita bisa menutup swasembada pangan tanpa harus memperluas lahan-lahan baru, sawah-sawah baru di area yang masih dipertanyakan apakah itu bakal sukses atau tidak. Kita punya pengalaman lahan gambut 1 juta hektar gagal, kemudian lahan lagi di Kalimantan untuk singkong relatif belum berhasil. Oleh karena itu, saya kira jangan terburu-buru membuat lahan baru sebelum kita mencoba mengoptimalkan potensi
lahan yang sekarang ada dengan intensifikasi hasil pertanian, dilipat gandakan hasil padi dari bibit-bibit yang dikembangkan oleh para periset, terutama periset di Batan. Nah, untuk kesehatan ya kita akan mendorong terus gitu. Saya dengar juga Menteri Kesehatan konsisten, kebetulan Menteri Kesehatannya sama dengan Menteri Kesehatan sebelumnya yang konsisten untuk mengembangkan kedokteran nuklir, mengembangkan senter-senter radioterapi yang memang sekarang masih sangat kurang, terutama di luar Jawa. Terdapat 3 program utama riset teknologi nuklir di Indonesia yang dilaksanakan oleh BRIN, yaitu nuklir untuk energi, nuklir untuk medis, dan nuklir untuk industri. Ketiganya merupakan peluang yang dapat dimaksimalkan demi kemajuan bangsa di masa mendatang. Sedangkan tantangan utama dalam riset nuklir adalah sumber daya manusia yang masih terbatas, serta fasilitas atau infrastruktur yang semakin menua. Program BRIN ke depannya adalah merevitalisasi fasilitas yang ada agar dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menciptakan inovasi-inovasi baru. Berikut wawancaranya. Yang pertama terkait dengan peluang riset teknologi nuklir di Indonesia. Kita sekarang punya 3 program utama, nuklir untuk energi, nuklir untuk medis, nuklir untuk industri. Nah, 3-tiganya itu punya peluang. Contoh misalkan untuk nuklir for energy, ya. Kita tahu bahwa teknologi nuklir atau PLTN ini di dunia ini adalah teknologi yang sangat minim menghasilkan greenhouse gas emission, gitu ya, dibanding dengan pembangkit fosil lainnya. Ini peluang bagi kita, begitu, untuk mengatasi persoalan climate atau persoalan iklim, gitu ya. Kemudian yang kedua, tentunya teknologi PLTN ini bisa dijadikan baseload, ya. Artinya dia bisa mensuplai kebutuhan energi dengan handal, tidak tergantung musim, tidak tergantung kondisi cuaca, dan ini saya pikir sangat penting begitu ke depan agar energi mix kita atau transisi energi kita, gitu ya, memasukkan nuklir di dalamnya. Dan saya pikir pemerintah sekarang juga sudah cukup clear begitu, memasukkan nuklir di dalam rencana jangka panjang gitu dari Indonesia. Insya Allah nanti di antara tahun 2000 atau di second term nanti, di selepas tahun 2030 sampai dengan 2034 akan ada first nuclear power plant. Ini peluang bagi kita. Artinya dengan peluang itu riset akan menjadi pendorong juga di dalamnya. Riset akan menjadi bagian utama juga di dalamnya untuk mewujudkan ini. Tidak mungkin hanya kita sekedar membeli tanpa kita menguasai teknologi itu. Ya, balik-balik lagi peran BRIN menjadi sangat penting dalam hal ini. Kemudian yang kedua misalkan untuk medis dan industri, gitu, untuk medis tadi, ya seperti kita ketahui bahwa untuk treatment cancer, gitu ya, itu peran dari radioaktif, radioisotop dan pharmaceutical, begitu, radioisotop dan radiofarmasi maksud kami, jadi itu tidak tergantikan gitu, dibanding dengan teknologi-teknologi lainnya. Tidak mungkin hanya sekedar kita menyandarkan pada teknologi konvensional untuk memerangi kanker di Indonesia. Sekarang aja prevalensi kanker itu semakin meningkat. Yang asalnya 2022 136 per 100 ribu, sekarang sudah 146 per 100 ribu. Dan tingkat kematiannya tahun ke tahun juga meningkat 8,8% begitu ya. Sayangnya kita masih import 100% sekarang, radioisotop dan radiofarmasi kita. Nah, ini peluang bagi kita untuk mendayagunakan, menghilirisasi semua kemampuan dan hasil riset kita untuk kemaslahatan umat, untuk memerangi tadi kanker dan juga persoalan-persoalan di industri tentunya. Ya. Itu peluang dan tantangannya ya sekali lagi sekarang riset nuklir itu nggak populer, itu satu ya. Tidak banyak periset yang berkecimpung di dalamnya. Kami saja di organisasi riset tentang nuklir hanya punya sekitar 500 periset. Gitu. Dan tidak semuanya fokus kepada PLTN, tidak semuanya fokus pada radiofarmaka, tidak semuanya fokus kepada nuklear perikstum untuk industri. Kita butuh lebih banyak lagi untuk menghasilkan riset di situ, menyiapkan PLTN, dan juga menghilirisasi produk-produk riset kita, sehingga nanti benar-benar bisa dimanfaatkan. Contoh misalkan di negara-negara maju, PLTN mereka itu butuh ribuan,
orang peneliti, gitu ya. Apalagi tenaga kerjanya. Ini ada dua sumber daya manusia di situ, baik itu peneliti maupun tenaga kerjanya, gitu ya. Dua-duanya ini menjadi tanggung jawab kita di BRIN terutama untuk menyiapkan sumber daya manusia iptek yang ke arah sana, baik itu perisetnya maupun tenaga kerja yang nanti akan bekerja di reaktor ataupun fasilitas-fasilitas tadi cadangan nukliran, gitu ya. Dan kita punya Poltek, kita mempersiapkan Poltek untuk menjadi sumber daya begitu untuk program ketersediaan ke depannya. Gitu ya. Saya pikir tantangan utamanya di sumber daya manusia. Kemudian yang kedua tentunya kita punya fasilitas atau infrastruktur yang semakin menua. Nah sekarang program BRIN ke depannya bagaimana merevitalisasi, bagaimana membangun yang baru sehingga kita bisa tetap keep up dengan state of the art, keep up dengan current teknologi atau keep up dengan inovasi-inovasi terbaru, gitu ya. Nah harapannya dengan sumber daya manusia yang kuat, infrastruktur yang kuat, dan tentunya nanti bisa menarik semakin banyak talenta-talenta muda, semakin banyak industri untuk masuk ke dalam teknologi nuklir ini, dan kita bisa mendeliver kembali apa yang sudah kita hasilkan untuk kemaslahatan umat. Menurut perwakilan Rosatom, keputusan pemerintah Indonesia untuk menambahkan nuklir ke dalam energi mix neraca energi nasional adalah keputusan yang sangat tepat. Pemanfaatan nuklir tidak hanya untuk pembangkitan energi, tetapi juga untuk pengembangan di banyak bidang lain, baik sosial, ekonomi, sains, dan pengembangan kapasitas SDM. Nuklir juga memberikan peluang untuk pengembangan teknologi radiasi yang akan membuat kehidupan kita lebih baik dalam bidang kedokteran, pengembangan pertanian, dan bidang lainnya. Berikut wawancaranya. Hello, my name is Anna, and I'm representing Rosatom in Indonesia. And we are here on this conference today to share our experience in developing nuclear industry. I know that Indonesia decided to add nuclear to the energy mix, to the national energy balance. And I think it's a great decision because nuclear is not only for energy generation. Nuclear is also for development in many other spheres, both social, economic, and scientific, and capacity building. It's very important to understand that when you start to develop nuclear industry in the country, you're also given a huge impetus for development of human resources, of science. You're given impulse for development of local industry, which will participate in this project, creating new jobs. And as the topic of this conference today is nuclear for better life, of course it's very important to remember that nuclear also gives opportunity for development of radiation technologies, which make our life better in terms of medicine, in terms of agriculture development, and in many other spheres. Peluang teknologi nuklir dalam bidang kesehatan, yaitu pemanfaatannya dalam bidang kedokteran nuklir, yang merupakan salah satu cabang spesialis kedokteran menggunakan radiasi atau zat radioaktif, baik untuk diagnostik maupun pengobatan penyakit. Sedangkan tantangannya adalah bagaimana mengurangi fenomena nuklir fobia yang masih banyak terjadi di masyarakat. Selain itu, fasilitas dan SDM dalam bidang kedokteran nuklir di Indonesia juga masih harus ditingkatkan. Berikut penjelasannya. Oke, jadi kedokteran nuklir itu kan salah satu cabang spesialis kedokteran yang menggunakan radioaktif untuk diagnostik maupun pengobatan penyakit. Nah, ini merupakan salah satu aplikasi yang sangat bermanfaat untuk masyarakat atau manusia ya, aplikasi nuklir gitu ya. Nah, cuma masalahnya di Indonesia ini dan beberapa negara itu masih ada yang namanya nuklir fobia. Jadi mereka ketika mendengar kata-kata nuklir itu pasti langsung takut gitu ya, atau mereka nggak mau kalau untuk dilakukan pemeriksaan atau pengobatan di kedokteran nuklir. Padahal kan nuklir itu hanya kata-katanya aja gitu. Padahal kita di kedokteran nuklir itu nggak bikin bom nuklir atau yang menakutkan gitu. Justru malah kita menggunakan radiasi itu dengan dosis yang sangat kecil, sangat rendah, bahkan lebih rendah dari radiologi, diagnostik ataupun radioterapi. Jadi tantangannya ke depan adalah bagaimana kita bisa
menghilangkan atau paling nggak mengurangi lah nuklir fobia ini di masyarakat. Ya, selain itu juga fasilitas kedokteran nuklir yang ada di Indonesia ini harus ditambah lagi. Jadi makin banyak masyarakat yang mengenal manfaat dari kedokteran nuklir itu. Selain itu juga sumber daya manusianya juga harus ditingkatkan, ya, ilmu dan kompetensinya juga harus ditingkatkan. Kawan BRIN, demikian liputan kegiatan iConsta 2024. Saya Indri Stiani, mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. BRIN TV, TV Riset, Zaman Now. BRIN TV, TV Riset Zaman Now.